Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Nurasana, NPM 2024520020 dari Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada dosen pengampu Ibu Dr. Lesier Tati, SE MSI AKCA CTA, SE MSI AKC. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang use case diagram, use case skenario sampai IRD yang berkaitan dengan sistem pelayanan pasien dan juga contoh pada industri migas. Ini adalah tampilan dari Draw.io. Di bagian kiri, pilih shape aktor untuk menambahkan aktor seperti pasien, petugas, dan perawat. Selanjutnya, untuk membuat proses atau use case, pilih shape oval, lalu beri nama seperti registrasi, menampilkan poli, dan membuat catatan kesehatan, lalu pemeriksaan awal. Setelah semua aktor dan use case dibuat, lalu hubungkan dengan garis panah. Ini adalah hasil dari diagram yang sudah dihubungkan dengan panah. Selanjutnya, membuat bagian pemeriksaan oleh dokter. Menambahkan aktor dokter dan kasir, lalu buat use case, pemeriksaan, resep, dan melakukan pembayaran. Seperti sebelumnya, semua proses kita hubungkan menggunakan arrow atau panah supaya terlihat alur kegiatannya. Ini adalah hasil dari use case diagram pemeriksaan dan pembayaran dan sudah menggunakan arah panah yang benar. Selanjutnya, membuat flowchart alur sistem dari awal sampai akhir. Dimulai dari proses menyerahkan ID, kemudian menambahkan decision shape untuk menentukan apakah pasien baru atau lama. Kalau baru, diarahkan ke proses mengisi data, kalau lama bisa langsung ke proses pengambilan nomor antrian. Selanjutnya, membuat alur pemeriksaan oleh perawat, pemeriksaan oleh dokter, pembuatan resep, dan terakhir melakukan pembayaran. Setiap proses dihubungkan menggunakan panah untuk menunjukkan urutan langkah. Ini adalah hasil dari diagram proses dari registrasi sampai pembayaran. Berikutnya, membuat IRD. Untuk entitas, menggunakan shape rectangle, lalu beri nama seperti pasien, poli, resep, dan kasir. Untuk relasi, menggunakan shape diamond, contohnya relasi dokter dan relasi periksa. Setelah itu, menghubungkan masing-masing entitas dan relasinya menggunakan garis. Ini hasil IRD yang sudah diisi dengan nama entitas dan relasi serta tanda panahnya. Selanjutnya adalah membuat use case pemesanan minyak atau gas. Di sini menambahkan aktor client, sales clerk, dan head. Lalu buat dua proses utama, pemesanan minyak atau gas dan pengecekan stok. Setelah itu, hubungkan dengan panah atau garis untuk menunjukkan interaksi antar aktor dan proses. Ini hasil dari use case yang sudah diisi. Nah, untuk use case diagram ini, di sebelah kiri ada aktor klien yang berhubungan dengan dua use case, yaitu pembuatan invoice dan pembayaran via bank. Kemudian di sebelah kanan ada aktor finance debtor. Aktor ini juga berinteraksi dengan sistem pada proses pembuatan invoice dan pembayaran via bank. Bagian bawah ada aktor expedition debt. Aktor ini berhubungan dengan proses pengangkatan atau pengiriman barang. Use case ini menunjukkan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan pada proses apa mereka terlibat. Lalu untuk use case selanjutnya, pertama, mulai dari flowchart proses penjualan. Dari awal proses, sistem melakukan pengecekan apakah data klien valid. Jika tidak valid, proses langsung selesai. Jika data klien
valid, masuk ke proses penjualan order. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengecekan stok departemen. Di sini ada dua kemungkinan. Jika barang tersedia, lanjut ke proses pembuatan invoice. Jika barang tidak tersedia, maka proses dinyatakan selesai. Setelah invoice dibuat, tahap berikutnya adalah pembayaran via bank. Jika pembayaran sudah diterima, proses terakhir adalah pengiriman barang. Itulah lengkap flowchart proses penjualan ini. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.